Tiongkok. Iya, dengan banyaknya tenaga kerja yang mengerjakan proyek jalan kereta ini, alhamdulillah kabarnya banyak yang masuk Islam ya, pekerja-pekerja dari Cina. Ya, ya karena mereka harus Islam, jadinya masuk Islam. Ya, ini masjid Masyaril Haram di Musdalifah. Ya, sebelah kanan. Nah, ini Nah, foto kita juga. Ada jadwal. ya, Musdalifah ini masih termasuk tanah haram. Ya, tanah haram tadi Mina dan Musdalifah termasuk tanah haram, hanya Arafah yang masuk dalam tanah halal. Ya, tadi kita melewati Masjid Masyaril Haram yang ada di tengah-tengah Musdalifah. Dulunya merupakan tempat lokasi Rasulullah mabit ketika di Musdalifah. Kemudian lokasi tersebut dibangun Masjid Masyaril Haram. Biasanya pada puncak pemberangkatan jamaah menuju Musdalifah, dari Arafah ke Musdalifah itu jalanan akan sangat padat, macet. Jadi sehingga banyak jamaah haji yang berjalan kaki. Nah, ini bisa dikatakan ini adalah trek jalur pejalan kaki terpanjang di dunia, karena semua bisa dikatakan mobil-mobil nggak bisa bergerak gitu. Sehingga jamaah haji banyak yang berjalan kaki dari Arafah sampai ke Musdalifah. Ya, di depan kita udah mulai masuki daerah kawasan Mina. Nah, ini tenda-tenda yang nantinya akan ditempati oleh jamaah haji. Tenda Mina di sebelah kanan. Ini sudah mulai tenda-tenda Mina yang memang sudah terpasang ya. Mereka tidak dibongkar, ini tidak dibongkar. Ini memang sepanjang tahun berdiri. Untuk AC ada Bu, cuma kurang berasa. Iya. AC-nya ada, cuma hawa dinginnya terbatas. Ya. Biasanya ditutup rapat dengan pagar-pagar ya, setiap maktab itu punya daerah, jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam area tenda Mina.
gitu. Karena biasanya kalau kita lihat itu hampir setiap tahun banyak sekali haji-haji backpacker yang tidak mendapat lokasi atau tempat penginapan. Itu kadang-kadang gitu ya, ada yang mencuri-curi, menyusup menyusup ke dalam tenda, ke dalam tenda Mina. Jadi antisipasinya tadi menggunakan pagar-pagar yang kadang-kadang malah jamaah tidak bisa bebas keluar masuk area tenda yang biasanya satu maktab. Iya, nanti kita akan dapat satu kloter Pak. Satu kloter biasanya ada berapa blok tenda. Nanti kita akan bagi tempatnya. Biasanya satu blok tenda itu memuat sekitar 20 sampai 25 orang. Nanti akan kita atur posisi dan juga isi dari masing-masing tenda. Oh pastinya tidak Pak. Insya Allah Ummul Quram berusaha memberikan layanan yang terbaik insya Allah. Jadi nanti Bapak biasanya diberikan posisi di depan, nanti ibu-ibunya di belakang gitu, dengan tenda yang terpisah. Tapi jangan kaget kalau jamaah haji yang lain itu ya agak-agak kurang nyaman ya kita lihatnya. Oh iya, sebelah kiri atas di atas puncak di gunung ya itu ada Tugu Ismail. Oh, ada unta ya? Ya itu yang tempat penyembelihan. Ya, ya jadi ketika bulan Zulhijjah Nabi Ibrahim itu mendapat perintah untuk menyembelih putranya. Nah itu jadikan tugu di sana, tempat penyembelihan Nabi Ismail yang akhirnya Allah gantikan dengan seekor kambing besar. Di atas bukit itu adalah penginapan untuk tamu-tamu kerajaan biasanya yang akan melaksanakan ibadah haji dan bermalam di Mina. Mereka tidak ditempatkan di tenda-tenda, tapi spesial ya benar Pak, itu hanya tamu-tamu kerajaan. Iya. Kalau NH Plus sama posisinya di tenda Mina yang seperti kiri kanan ini, tapi fasilitasnya biasanya ada kasurnya Pak. Ada kasurnya, kasur lipat. Kalau yang jamaah reguler biasanya pakai karpet cukup. Kenapa? Bawa tikar saja cukup Pak. Bantal boleh bawa. Bawa bantal, bawa tikar, sajadah boleh, silahkan. Jangan bawa bantal hotel ya Pak. Ya, kita akan di Mina mulai tanggal 7 Zulhijjah malam. Jadi kita akan berangkat mungkin pada Isya. Kita akan menuju Mina, mabit.
Nanti tanggal 8 Zulhijjah kita full di Mina sampai malam tanggal 9. Nanti tanggal 9 Zulhijjah pagi pada subuh kita langsung berangkat ke Arafah. Nanti pada menjelang maghrib biasanya kita sudah diberangkatkan ke Musdalifah di tanggal 9. Kita bermalam di Musdalifah. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah pagi kita berangkat lagi menuju Mina. Biasanya kita hanya naruh barang-barang bawaan kita di tenda, langsung berangkat lagi menuju Jamarat untuk melontar jumrah Aqobah. Sebentar lagi kita akan memasuki area Jamarat. Di depan itu ada bentuk lingkaran, 3 lingkaran. Ada lingkaran pertama, kemudian lingkaran kedua, lingkaran ketiga. Nah, ini jumrah yang akan kita tuju. Jadi dia akan dibagi per wilayah, ada lantai 1 yang paling atas, kemudian ada lantai bawah ya. Kalau nggak salah ini ada sekitar 5 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan sampai lantai atas. Biasanya nanti kita per area, per benua. Ada yang India, kemudian ada orang Arab biasanya yang bawah. Kalau Indonesia biasanya lantai 3 per lantai. Di depan Pak, nah itu ada yang bulat-bulat ya, ada 3 buletan. Ada 3 lingkaran, ya itu jamaratnya. Ini ada Aqobah, Wusto, dan Wula. Jadi sebelah kiri itu ada jamarat, tempat kita akan melontar jumroh. Nanti untuk tanggal 10 Zulhijjah kita akan melontar hanya jumroh Aqobah. Lalu kita kembali lagi ke penginapan, ke tenda Mina. Besoknya tanggal 11 Zulhijjah kita kembali lagi untuk melontar tiga jumroh, yaitu jumroh Wula, Wusto, dan Aqobah. Kemudian kita kembali lagi ke tenda, tanggal 12-nya kita melontar lagi. Tiga lagi, Wula, Wusto, dan Aqobah. Nah, terakhir, karena kita melakukan nafar sani, yaitu kita melontar sampai tanggal 13 Zulhijjah, kita akan kembali lagi tanggal 13 Zulhijjah untuk melontar 3 jumroh lagi. Dan dengan berakhirnya kita melontar di tanggal 13, alhamdulillah berarti kita bisa melaksanakan tahallul lagi untuk menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Jadi alhamdulillah ini penutup dari puncak rangkaian ibadah haji, yaitu melontar 3 jumroh. Kenapa Pak? Oh enggak, betul Pak. Jadi nanti tergantung kita dapat tenda penginapannya di mana. Jadi kita akan bertolak dari tenda kita menuju Jamarat. Biasanya nanti kita akan melaksanakan survei dulu, ya, survei untuk melihat lokasi Jamarat, mengukur jarak. Ya. Nah, ini terowongan, tapi bukan terowongan Mina. Ini Mina juga, tapi yang biasa digunakan oleh pejalan kaki, bukan. Nanti kita lewati Pak. Jadi terowongan Mina yang sekarang udah bagus, jadi ada jalan berangkat, ada jalan pulang, ada terowongan untuk pulang. Jadi nggak akan tabrakan, satu arah, betul. Jadi kadang-kadang arah nggak bisa Pak. Mau pulang balik lagi nggak bisa.